Salam Rahayu buat semuanya. Matur sembah nuwun, terima kasih atas support dan dukungannya di Makrifat Jawa Channel. Jangan lupa terus bantu like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya agar lebih bisa memberi manfaat, memberi edukasi tentang perjalanan spiritual ataupun perjalanan dalam hidup kita ini. Di sini saya akan mengambil tema kedewasaan dalam berpikir, hidup, dan gaya hidup. Banyak orang mengeluh tentang hidupnya dengan segala permasalahannya, dengan segala perjalanannya. Manusia adalah peran utama dalam kehidupan ini. Sebagai tokoh ataupun peran yang utama, memang manusia itu sering mengalami konflik dalam perjalanan hidupnya. Karena kita adalah tokoh utama. Dan makhluk yang lainnya itu sebenarnya sebagai pendukung kehidupan kita. Penyelaras yang menghidupi. Dan kita sebagai pengatur dalam hidup ini. Antara hidup dan gaya hidup, sebenarnya hidup kita itu tidak begitu bermasalah. Kita diberi oleh Tuhan hidup di alam semesta ini. Seharusnya kita sudah bersyukur, karena kita tidak pernah meminta akan kehidupan kita ini, tetapi kita diberi wewenang, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup, menjalankan tugas, kewajiban kita dalam kehidupan, yaitu menghidupi, merahmati makhluk-makhluk selain kita ataupun selain manusia. Tetapi yang membuat susah, yang menyusahkan di saat kita mengikuti rasa yang ada dalam pikiran kita, sehingga muncullah di situ yang namanya gaya hidup. Gaya hidup yang berlebihan. Saat kita memandang orang lain dengan gaya hidupnya, sehingga kita memiliki rasa ingin seperti mereka, dan kita akhirnya mengesampingkan kemampuan kita, tidak mengukur kemampuan kita sendiri, sehingga memaksakan diri untuk seperti yang lainnya. Nah, dari gaya hidup inilah permasalahan itu akan muncul, sehingga merasa berat hidupnya, sehingga mengeluh, sehingga merasa paling susah sendiri. Sebenarnya karena gaya hidup, karena kita memandang terlalu tinggi, yang kita pandang orang-orang di atas kita. Kita lupa memandang yang di bawah kita. Nah, kedewasaan berpikir ini, di saat kita memandang ke atas, jadikan itu motivasi dalam hidup panjenengan. Di saat kita berada di bawahnya, itu adalah semangat. Apabila orang lain bisa, seharusnya kita juga bisa seperti mereka itu. Tetapi jangan lupa, kita juga harus memandang di bawah kita. Di saat kita posisi di tengah ini, kita seharusnya banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Masih ada yang di bawah kita. Inilah kedewasaan dalam berpikir. Di saat sampai mendewasakan pikiran panjenengan semuanya, rasa iri hati, rasa sakit hati,
rasa mengeluh, itu akan semakin pudar dalam diri kita. Sehingga yang tumbuh di situ adalah rasa bersyukur atas kehidupan kita. Dan kita akan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah ditugaskan Tuhan untuk kita di saat kita diberi mandat untuk dihidupkan di alam semesta. Di saat pikiran kita tidak mampu meraih kedewasaan itu, maka hanya bingung dalam hidup kita. Setiap hari kebingungan, setiap hari mengeluh, karena tidak ada kedewasaan itu tadi. Yang dia lihat yang di atas terus. Sehingga yang timbul di sini hanyalah hawa nafsu, ingin cepat mendapatkan seperti orang lain dapatkan dan lupa mengukur kemampuannya sendiri. Nah, ini semoga teman-teman memiliki kesadaran diri, kesadaran untuk selalu bersyukur akan hidup kita, apapun yang kita punyai saat ini. Kita harus melihat awal kelahiran kita bahwa kita itu tidak membawa apa-apa. Kita itu hanya bisa menangis. Kita selalu meminta bantuan orang lain. Nah, kesadaran inilah yang akan membawa panjenengan semuanya ke arah yang lebih tenang, legowo, semeleh dalam hidup panjenengan. Di saat sampean tenang, sampean fokus, sampean menghargai hidup panjenengan sendiri, sampean menghargai diri panjenengan sendiri, maka masa depan itu akan tertata dengan sendiri. Karena apa yang ada di hadapan kita itu adalah jalan masa depan kita. Dewasakan pikiran, jangan mengikuti hawa nafsu kita saja, dan selalu bersyukur, dan bersyukur. Karena itu yang pantas kita ucapkan dalam hidup kita, itu kita hanya pantasnya bersyukur atas segala yang sudah diberikan kepada kita ini. Semoga ini menjadi motivasi buat panjenengan semuanya untuk kembali ke kesadaran diri dan menghargai diri panjenengan sendiri. Di saat orang mampu menghargai dirinya, dia akan juga mampu menghargai yang lainnya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tuhan.